Halo Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa dibahas di halaman 1 ini Kak? Oke, untuk edisi Tribun Timur, edisi cetak Rabu 20 Desember. 2023, kita akan turun dengan berita tentang kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Jadi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir lah Iya. di Sulawesi Selatan. Fenomena kelangkaan solar ini menjadi keresahan tersendiri tidak hanya bagi sopir truk, sopir bus, tapi juga banyak masyarakat. Kenapa itu Kak? Karena secara kalau menurut pakar ekonomi Marzuki Dea, ini akan berdampak akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kalau bahan bakarnya kurang, otomatis truk-truk pengangkut bahan bakar Barang, itu iya. tidak bisa beroperasi. Karena Iya. mereka kekurangan bahan bakar. Nah, kalau tidak bisa beroperasi, otomatis suplai Harga berkurang. Iya. Suplai berkurang, harga-harga juga akan naik. Nah, itulah begitu mekanisme pasarnya terjadi. Nah, soal kelangkaan bahan bakar minyak ini, Pertamina sudah mengaku bahwa memang terjadi kelangkaan. Itu dilihat setelah mereka melakukan kunjungan ke beberapa SPBU di Sulawesi Selatan, Iya. khususnya di Kabupaten Bone. Jadi Pertamina melalui manajemennya melihat langsung bagaimana antrian sopir truk, antrian truk-truk di beberapa SPBU di Bone dan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang ingin membeli solar. Jadi bahkan ada beberapa sopir truk yang sampai menginap di SPBU menunggu sampai pasokan solar datang. Mereka juga menginap pas menginap karena mereka sudah kehabisan bahan bakar. Iya, nggak bisa melanjut, belum Iya, tentu juga ada di depan Kak. Dan bukan hanya sopir truk, tapi sopir bus angkutan umum juga mengalami hal-hal yang serupa. Pantauan kami di Palopo, di Maros, di Makassar, di Goa, semuanya mengalami kelangkaan. Kalaupun ada bahan bakar jenis solar yang ada, hanya bertahan beberapa jam saja, karena langsung diserbu oleh truk-truk yang mengetahui kalau ada bahan bakar dijual di situ. Seperti pantauan kami di SPBU di Bawakarai Makassar, itu antriannya bahkan sampai 6 sampai 7 jam. Benar. Sampai untuk hanya mendapatkan solar dari SPBU. Jadi wajar jika pemerintah, utamanya pejabat gubernur Selatan, geram melihat fenomena seperti ini. Makanya dia memberi perhatian khusus kepada Pertamina supaya segera melakukan tindakan agar kejadian ini tidak terjadi lagi, tidak memanjang. Iya. Nah, Pertamina memberi usulan, ada usul dari Pertamina bahwa jika kalau ini supaya tidak terjadi, dia mengimbau kepada sopir truk atau sopir bus menggunakan Dexlight atau bahan bakar solar yang non subsidi. Tapi ini konsekuensinya harganya mahal. Iya, biaya operasional bertambah. Biaya operasional bertambah. Kalau solar harganya 6.500, ini Dexlight harganya 15.000. Jadi dilema juga. Tapi kalau Dexlight tersedia banyak. Kalau mau. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, Pertamina berjanji dalam 2-3 hari terakhir ini dia akan membereskan persoalan kelangkaan solar ini di Selatan. Mengenai penjelasan Pertamina selanjutnya, silakan baca Tribun Timur edisi cetak Rabu 20 Desember 2023. Kemudian Faiz, berita berikutnya adalah tentang mutasi di TNI. Siapa itu? Panglima Kodam 7 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Totok Imam digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun. Ya, jadi Bobi Rinal Makmun sebelumnya ini adalah sebagai Danses Capat. Kemudian Mayor Jenderal TNI Totok Imam akan menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Pertahanan. Ini merupakan mutasi untuk keduanya merupakan mutasi dari 183 perwira tinggi TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI
Agus Subianto. Nah, yang menarik di sini adalah banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pangdam 7 yang baru nanti ini. Di antaranya tentang dalam waktu dekat akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi Pangdam dituntut untuk tetap menjaga teritorial, menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu berlangsung. Itu pesan Bapak Presiden Joko Widodo pada para prajurit TNI dan pada personil Polri menjelang pemilu 2024 ini. Kemudian berita berikutnya Pak Is adalah tentang rekonstruksi pembunuhan ayah dan anak di Maros. Ini kejadiannya 3 Desember 2023 lalu. Ini kemudian pelaku ditangkap 6 Desember ya. Ya. Pelaku namanya Andi alias Black. Dia itu umurnya 20 tahun. Sedangkan korbannya adalah Makmur yang bapak dan Abdullah sebagai anak. Mereka kedua ini adalah pengusaha roti di Maros. Jadi dalam rekonstruksi yang berlangsung tertutup di Maros di rumah korban itu, pelaku memperagakan 41 adegan pembunuhan. Jadi untuk sementara motifnya adalah dendam. Jadi pelaku Andi ini merasa jengkel karena sering diprototi oleh korban ketika melintas di rumah itu, ketika berada di depan rumah itu. Jadi ceritanya Andi ini atau Black ini sering nongkrong di depan rumahnya si korban ini. Kenapa sih nongkrong? Karena di situ ada wifi gratis. Nah, sudah wifi gratis, dia sering main HP di situ. Nah, oleh korban ditegur. Jangan juga di situ. Nah, ditegurnya dengan cara diprototi. Nah, matanya melotot dan sebagainya. Nah, hal ini adalah yang membuat Andi atau Black ini jengkel dan merencanakan pembunuhan terhadap pemilik rumah. Akhirnya malam harinya pelaku memanjat melalui dinding dan naik ke atas rumah lantai 2 milik korban, dan yang pertama dibunuh adalah anak korban, Dila menggunakan gunting. Kemudian setelah itu datang bapaknya dan dibunuh juga dengan cara yang sangat sadis sekali menggunakan gunting. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksi ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal itu hukuman mati. Itu saja Pak Is, mungkin kisi-kisi dari berita cetak Tribun Timur edisi Rabu 20 Desember 2023. Ya. Untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak.